Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk beliau di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya dan sholawat selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan usaha kita. Semoga kita tidak mati kecuali dalam kondisi beriman dan Islam. Saudara-saudaraku, mari kita selami jejak penemuan makam Nabi Zulkifli ini. Ada kalanya sejarah yang kita yakini selama ini tiba-tiba terbuka. Bukan karena kita salah, tapi karena Tuhan membuka bagian yang selama ini tertutup. Dan kali ini berita itu muncul dari tempat yang tak terduga. Dari negeri tirai bambu, di balik tumpukan batu tua, dari tembok besar Cina yang membentang ribuan kilometer, seakan ingin membelah dunia. Tapi siapa sangka, di balik batu-batu bisu itu, di bawah reruntuhan sebuah lorong tua yang nyaris dilupakan, tiba-tiba muncullah sesuatu yang membuat dunia terdiam sejenak. Sebuah makam, dan bukan makam biasa. Di atas nisanya terukir nama dalam huruf Arab dan Ibrani, Zulkifli, sang nabi yang tak pernah disebut berbuat salah, yang diabadikan namanya dalam kitab suci umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang nabi di tempat sejauh ini? Kenapa namanya terukir dalam dua bahasa kuno? Dan kenapa ditemukan di kaki tembok besar Cina? Tembok yang dalam banyak tafsir disebut-sebut sebagai kemungkinan benteng yang dibangun Zulkarnain untuk mengurung kaum Yakjud dan Makjuj. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi di balik ini semua ini? Maka di video ini kita akan menelusuri jejak demi jejak dari kitab suci, dari sejarah, dari arkeologi, dan dari hati nurani yang mungkin akan tergetar oleh rahasia yang Tuhan sedang diungkapkan di zaman kita ini. Namanya hanya disebut 2 kali dalam Al-Quran. Sedikit memang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa Allah tidak memilih nama seseorang untuk ditulis dalam kitabnya tanpa makna yang dalam. Zulkifli sang nabi yang Allah disebut dalam surah Al-Anbiya dan Syad, bersama nama-nama besar Ismail, Idris, dan Zulkifli. Dan apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang sabar. Quran surah Al-Anbiya ayat ke-85. Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang paling baik. Quran surah Sad ayat ke-48. Dalam banyak tafsir, beliau diyakini hidup setelah Nabi Ilyas atau Ilyasa. Ada yang mengatakan beliau bukan nabi, hanya orang saleh yang memimpin dengan adil. Tapi, mayoritas ulama termasuk Ibnu Katsir menegaskan, Zulkifli adalah seorang nabi utusan Allah yang diangkat untuk membimbing umatnya di masa yang sulit dalam masyarakat yang keras kepala. Dikatakan beliau tinggal di Babilonia, Irak. Kemudian beliau hijrah ke Damaskus hingga beliau wafat di sana. Namun, sejarah tidak pernah utuh. Jejak para nabi tidak selalu tercatat oleh tinta manusia. Kadang justru tertanam dalam bebatuan bumi, menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Lalu bagaimana jika selama ini kita hanya melihat satu sisi kisahnya? Bagaimana jika Nabi Zulkifli adalah utusan Allah yang mengembara lebih jauh dari yang kita duga, menembus batas Babilonia ke tanah asing, ke tanah naga? Dan bagaimana jika di balik tembok besar itu bukan hanya ada pertahanan militer, tapi juga jejak suci dari manusia yang dicintai langit? Bayangkan sebuah tembok panjangnya lebih dari 20.000 kilometer, dibangun selama ratusan tahun melewati gunung, lembah, hingga padang tandus yang dingin membekukan. Dan inilah tembok besar Cina. Tapi siapa sangka, di balik susunan batu dan sejarah militer itu, tersimpan satu makam sunyi, yang keberadaannya tidak pernah ramai diberitakan dunia barat. Makam yang dipercaya oleh sebagian masyarakat lokal sebagai makam seorang nabi di sebuah titik tersembunyi dekat wilayah Provinsi Gansu, wilayah perbukitan yang berbatasan dengan jalur Sutra Lama. Para peneliti dan peziarah muslim setempat melaporkan keberadaan sebuah jasad yang masih utuh.
Jasad itu berbalut kain kuno panjang, tubuhnya tidak biasa. Wajahnya damai seperti orang yang sedang tidur panjang, yang membuat bulu kuduk berdiri. Jasad itu tidak membusuk meski telah terkubur selama berabad-abad. Lalu muncul pertanyaan besar, siapa dia? Dan di sanalah sebuah nama lama disebut kembali, nama yang hanya sedikit dibahas namun tercantum dalam Al-Quran, Zulkifli. Zulkifli seorang nabi yang tidak banyak kita ketahui secara detail. Disebutkan hanya beberapa kali dalam Al-Quran, dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Namun dalam beberapa tafsir kuno dan kisah dari literatur Timur Tengah, Zulkifli disebut sebagai nabi yang mengembara ke wilayah timur untuk menyebarkan risalahnya ke kaum yang keras kepala. Dan ingat, sebutan Zulkifli bisa berarti yang menepati janji. Bisa juga diartikan sebagai yang berasal dari Kifli, yang sebagian menafsirkan sebagai wilayah timur yang jauh. Ada fakta yang sering kita lupakan. Tidak semua nabi dimakamkan di tanah Arab. Nabi Hud dipercaya berada di Yaman. Nabi Nuh sebagai sejarawan menyebut Armenia atau wilayah Turki. Nabi Khidir misterius, jadi kenapa tidak mungkin Nabi Zulkifli berakhir di wilayah Tiongkok? Apakah tembok itu adalah tembok besar Cina? Atau sebuah benteng lain yang kini telah hilang dari peta? Tapi sekarang dengan penemuan makam Nabi Zulkifli di kaki tembok itu, seakan ada benang merah yang mulai tersambung. Seorang nabi wafat di timur tengah, makamnya menghadap ke arah barat. Ada ukiran yang menyebut menunggu pintu besi terbuka dan berada tepat di jalur pegunungan yang terhubung ke tembok besar. Saudara-saudarku, apakah ini berarti tembok besar Cina adalah bagian dari tembok Yakjuj dan Makjuj? Apakah Nabi Zulkifli adalah salah satu saksi yang menyaksikan pembangunan atau penjagaan atas wilayah itu? Dan jika pintu-pintu besi itu mulai terbuka hari ini, apakah ini pertanda bahwa janji Allah sudah semakin dekat? Apakah ini fase akhir zaman? Jika kita berbicara tentang akhir zaman, ada satu peristiwa yang lebih mengerikan dari semua bencana yang pernah ada. Setelah Nabi Isa alaihi salam turun kembali ke bumi untuk membimbing umat manusia, sesuatu yang lebih dahsyat akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Yakjuj, Makjuj, kaum yang terkurung selama ribuan tahun di balik tembok yang kokoh, akan keluar dari tempat persembunyian. Dan mereka tidak akan meninggalkan apapun yang mereka temui di depan mereka selain kehancuran. Kita tahu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Sahih Bukhari bahwa setelah Nabi Isa alaihi salam turun, dunia akan menghadapi fitnah yang belum pernah ada sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka Yakjuj dan Makjuj keluar dan akan lewat di Tasik Tibrias. Mereka akan minum airnya sampai kering. Lalu mereka akan melewati tempat lain dan mengatakan, sungguh kita telah melewati sebuah tasik yang sudah kering. Kemunculan Yakjuj Makjuj seperti gelombang besar yang tak terhentikan. Mereka akan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka. Mereka tidak mengenal batasan, tidak ada yang bisa menahan mereka. Mereka akan menghancurkan kota-kota, membinasakan umat manusia dan merusak segalanya dalam perjalanan mereka. Namun saudara-saudaraku, meskipun mereka datang dengan kekuatan yang luar biasa, ada harapan besar di tengah kegelapan. Nabi Isa alaihi salam dengan izin Allah akan memimpin umat Islam untuk melawan kejahatan yang datang dari Yakjuj dan Makjuj. Menurut hadis yang sahih, setelah Yakjuj Makjuj keluar, mereka akan menyerang umat manusia tanpa belas kasihan. Namun dengan perintah Allah, Nabi Isa dan pengikutnya akan bertahan. Dan Nabi Isa berdoa memohon pertolongan kepada Allah, mereka akan berdiri teguh meskipun menghadapi kekuatan yang tak tertandingi. Nabi Isa alaihi salam berdoa untuk kehancuran kaum Yakjuj Makjuj, dan pada akhirnya Allah akan menghancurkan mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Namun apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yakjuj Makjuj tidak hanya membawa kehancuran fisik, mereka juga menggambarkan kekuatan-kekuatan destruktif dalam kehidupan kita. Hal ini dalam kiasan zaman modern. Laporan arkeologisnya tidak lengkap dan banyak yang menganggapnya hanya legenda lokal.
Tapi pertanyaannya, kenapa begitu banyak hal yang disembunyikan tentang tembok ini? Kenapa jasad itu masih utuh di tempat yang konon telah membeku selama ribuan musim dingin? Dan jika benar itu adalah Nabi Zulkifli, kenapa beliau berada di belakang tembok besar Cina? Apakah beliau berada di sana untuk menjaga sesuatu? Mungkin untuk menjaga pintu yang belum boleh dibuka. Ada satu kisah besar yang berkaitan erat dengan lokasi ini, tentang sebuah kaum perusak yang konon dikurung oleh besi dan tembaga di balik dinding yang tak bisa ditembus. Mereka adalah Yakjud dan Makjuj. Makam ini letaknya dekat dengan kawasan yang dipercaya sebagai kompleks makam para nabi. Sebuah kawasan suci yang sejak dahulu menjadi rebutan kekuatan dunia. Namun kini muncul satu kemungkinan baru. Sebuah lokasi yang selama ribuan tahun tak pernah dikaitkan dengan kisah para nabi. Dan kalian akan terkejut, karena lokasi itu mungkin tidak sejauh yang kita bayangkan. Sebuah jasad tidak pernah berdusta, tapi manusia bisa berbeda dalam menafsirkan kemana jasad itu dibawa dan di mana akhirnya ia disemayamkan. Dalam sejarah Islam ada 3 lokasi utama yang diyakini sebagai tempat peristirahatan Nabi Zulkifli, dan semuanya terletak jauh dari tembok besar Cina. Yang pertama, Irak dekat kota Al-Kifl di antara Najaf dan Hilla. Di sana terdapat sebuah kuil tua yang dahulu digunakan oleh Yahudi dan kemudian diambil alih oleh umat Islam. Bangunan itu kini dijaga dan dipercaya sebagian kalangan sebagai tempat Nabi Zulkifli dimakamkan. Yang kedua, Damaskus, Suriah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau wafat di kota ini setelah hidup berdakwah di antara kaum yang keras kepala. Damaskus memang kota tua yang menjadi saksi jejak banyak nabi dan para rasul. Yang ketiga, Yerusalem, Palestina. Karena terlalu jauh, terlalu asing, dan terlalu mustahil diungkap di kaki tembok besar, di sanalah ditemukan nisan tua yang dalam sorotan kamera arkeolog tampak jelas bertuliskan nama Zulkifli bin Adam. Bagaimana bisa? Apakah ini nama yang kebetulan sama atau ada bagian dari sejarah yang selama ini memang tersembunyi? Karena Allah sengaja menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Dan jika itu benar, apakah ini hanya soal sejarah atau ada pesan besar yang sedang Allah bisikan pada umat manusia? Maret tahun 2025. Sebuah tim penelitian dari Universitas di Beijing bersama arkeolog internasional menemukan lorong batu tua di sisi barat laut tembok besar Cina, dekat kawasan Gansu. Awalnya ini hanya proyek restorasi biasa, tapi ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan pintu batu dan di balik pintu batu itu terdapat ruang sempit dengan batu nisan besar di tengahnya. Dan di sanalah dunia seakan berhenti sejenak. Tulisan pada nisan itu terbagi 2. Di bagian kanan tertulis dalam huruf Arab kuno Zulkifli bin Adam, seorang yang sabar dan diberkahi. Di bagian kiri, dalam bahasa Ibrani kuno yang artinya hampir sama, orang saleh yang datang dari tanah barat pembawa kedamaian yang dibelah langit. Arkeolog Cina menyebut ini makam orang suci yang datang dari barat. Tapi sebagian peneliti muslim yang menelah ukirannya lebih dalam meyakini bahwa tulisan ini tidak main-main, ada kemiripan gaya ukiran dengan nisan-nisan kuno di wilayah Babilonia dan Syam. Dan yang membuat merinding adalah ukiran di sisi di belakang batu. Tulisan itu sangat samar, tapi setelah diperjelas dengan teknologi digital, terbaca kalimat, "Aku mendaki gunung yang tinggi dan menunggu hari ketika pintu-pintu besi terbuka." Pintu besi, gunung tinggi. Apakah ini kebetulan atau apakah ini petunjuk bahwa orang yang dimakamkan di sana adalah saksi dari suatu zaman yang telah dijanjikan dalam kitab suci? Zaman ketika Yakjud dan Makjud mulai bergolak kembali. Ada satu fakta sejarah yang sering terlupakan, bahwa jauh sebelum zaman kolonial bangsa-bangsa dari Arab, Persia hingga Syam sudah lebih dulu menjelajahi tanah timur melintasi daratan luas dari Irak hingga Cina. Itulah jalur sutra ribuan tahun lalu. Jalan ini bukan hanya jalur perdagangan, tapi juga jalur pertukaran ilmu keyakinan dan peradaban. Dan sebagian sejarawan meyakini bahwa di masa para nabi, terutama setelah kehancuran Babilonia, banyak utusan Allah yang tidak hanya berdakwah di negerinya,
tapi diutus untuk pergi lebih jauh melintasi daratan tak dikenal, untuk menyampaikan risalah kepada bangsa yang belum pernah mengenal langit. Bayangkan ini saudara-saudaraku, bagaimana jika Nabi Zulkifli adalah salah satu dari mereka. Utusan yang Allah kirim bukan hanya untuk umat di Babilonia, tapi juga untuk bangsa timur yang kelak akan dikenal sebagai peradaban raksasa, dengan tembok besar membentang di punggung dunia, dan kini dengan penemuan nisan di kaki tembok besar. Apa mungkin itulah jejak yang tertinggal dari perjalanan seorang nabi yang wafat di negeri asing, dan makamnya terkubur dalam batu selama ribuan tahun? Jika benar betapa luasnya wilayah dakwah para nabi, betapa jauhnya langkah mereka dan betapa kecilnya kita, jika mengira bahwa wahyu hanya berhenti di tanah Arab. Sejak kecil kita sering mendengar kisah dari surah Al-Kahfi tentang Zulkarnain, seorang hamba pilihan Allah yang melakukan perjalanan dari barat ke timur, dan akhirnya membangun sebuah tembok raksasa untuk menahan kaum perusak bernama Yakjud dan Makjuj. Allah berfirman, dan Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan menjadikannya hancur, luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar." Tafsir klasik menyebut tembok itu dibangun di antara dua gunung dari besi dan tembaga cair, sebuah konstruksi yang bukan hanya untuk perlindungan, tapi juga peringatan bagi akhir zaman. Dan sebagian ulama sejak berabad-abad lalu telah berselisih. Bukan pula untuk membuat kita putus asa, justru sebaliknya, karena dalam penemuan jasad seorang nabi di timur, sejauh ini Allah seolah sedang mengingatkan kita bahwa selama bumi ini masih ada satu orang saleh yang bersabar, masih ada harapan bagi dunia. Nabi Zulkifli dalam Al-Quran disebut sebagai seorang yang sabar, dan kami masukkan dia ke dalam golongan orang-orang yang salah. Mungkin beliau wafat jauh dari negerinya, disemayamkan di negeri asing, karena Allah ingin menunjukkan bahwa Islam adalah cahaya yang melintasi batas bangsa, benua, bahkan zaman. Dan mungkin juga Allah ingin kita bangkit menjadi generasi yang bersabar, seperti beliau yang tetap berdiri dalam kebenaran meski dunia sedang goyah, dan tembok-tembok kejahatan mulai runtuh satu persatu. Saudara-saudaraku, kalau hari ini kita bisa menyaksikan jasad seorang nabi ditemukan kembali di tempat yang tak pernah kita duga, maka jangan ragukan bahwa janji-janji Allah benar-benar sedang mendekat. Pertanyaannya sekarang bukan apakah Yakjud dan Makjud keluar, tapi apakah kita sudah siap saat pintu itu benar-benar terbuka sepenuhnya Allah? Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir terhindar neraka dan dimasukkan ke dalam surga.